Jual diri. Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yohanes 3 ayat 17. Beberapa waktu lalu publik heboh. Media sosial ramai membicarakan sejumlah artis yang tertangkap basah menjual diri di hotel mewah. Tarifnya fantastis, transaksinya rapi, dan kejadiannya begitu rahasia, sampai akhirnya terbongkar lewat penyamaran aparat. Seperti biasa, warganet langsung berubah jadi hakim dadakan. Timeline penuh caci maki, penghakiman moral, dan vonis sepihak. Menariknya, salah satu artis yang terjerat kasus itu justru membela diri dengan mengutip kisah perempuan yang tertangkap basah berzina dan dihadapkan kepada Yesus. Yohanes 8, pesannya kira-kira begini: kalian semua sok suci. Yesus saja tidak menghakimi perempuan itu, dan secara teks Alkitab ia tidak sepenuhnya salah. Yesus memang berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu. Seketika para imam, ahli Taurat, dan kerumunan itu bungkam. Satu persatu pergi. Tidak ada lagi yang merasa layak jadi algojo moral. Lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Masalahnya, banyak orang berhenti di kalimat pertama, aku pun tidak menghukum engkau, dan sengaja mengabaikan kalimat kedua, jangan berbuat dosa lagi. Yesus bukan sedang membenarkan dosa. Yesus sedang memulihkan martabat. Yesus tidak datang sebagai algojo, tetapi juga bukan sebagai penonton yang permisif. Ia datang untuk menyelamatkan, mengangkat kembali nilai manusia yang sudah jatuh, rusak, dan kehilangan harga diri. Dan di titik inilah kita perlu jujur. Menjual diri tidak selalu berarti prostitusi. Setiap kali seseorang menggadaikan integritas demi uang, menukar kebenaran dengan popularitas, mengorbankan prinsip demi jabatan, hidup dalam dosa tanpa rasa bersalah, disitulah manusia sedang menjual dirinya. Pelan-pelan, murah, dan seringkali dengan dalih, semua orang juga begitu. Ironisnya, dunia selalu memberi harga rendah untuk manusia, tapi Allah membayar harga tertinggi, bukan dengan uang, bukan dengan reputasi, melainkan dengan darah anaknya sendiri. Salib adalah pernyataan paling keras tentang nilai manusia. Jika Kristus rela mati untukmu, itu berarti hidupmu terlalu mahal untuk dijual kepada dosa. Yesus mengampuni, ya, tapi pengampunannya bukan karpet merah untuk terus hidup dalam dosa. Pengampunannya adalah pintu keluar, agar manusia sadar, bangkit, dan hidup berbeda. Ketika seseorang sungguh menyadari betapa berharganya dirinya di mata Allah, ia tidak akan lagi menukar hidupnya dengan kesenangan sesaat, uang cepat, atau validasi murahan. Yesus datang bukan hanya supaya kita tidak dihakimi, tetapi supaya kita tidak perlu lagi menjual diri. Setuju? Ketika seseorang sungguh memahami betapa mahal harga hidupnya di mata Allah, ia tidak akan lagi menjual dirinya demi kesenangan sesaat, keuntungan instan, atau validasi murahan.